banyak lah insecure-nya apalagi kalau apa ya Ada misalkan lagi insecure juga Indah Kus Oh, kalau pasti. ngaca. Tapi kita ngeliatnya udah enak banget ya. Oke. Terus ngeliat pasien itu tiap hari ada aja hal-hal yang bisa kita syukuri gitu dari satu pasien doang. halo Real Food Fam, selamat datang kembali ke Realcast, obrolan inspiratif dari dan untuk Real Food Fam. Sebelumnya aku ingin nyapa dulu nih para Real Food Fam dimanapun kalian berada, semoga semuanya berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia dan juga bisa berkumpul dengan orang-orang tersayang. Amin. Untuk para Real Food Fam yang belum tahu, kali ini Realcast sudah masuk ke season kedua, di mana di season kedua kali ini lebih spesial karena kita akan mengangkat topik-topik dan tema seputar kesehatan, ataupun kita akan menampilkan sosok-sosok inspiratif dari dunia kesehatan. Nama saya Tikasha, saya seorang dokter umum, saya juga seorang content creator dan juga Real Food Fam pastinya. Nah, kali ini kita sudah kedatangan sosok inspiratif dari dunia kesehatan. Kayaknya semua udah kenal juga karena wanita ini super multi talenta, kayak semuanya bisa dikerjain sama dia. Dokter iya, entertainer iya, entrepreneur juga iya, semua title kayak ada di dirinya. Kita langsung ngobrol aja dengan Indah Kus. Halo Indah. Hai semuanya. Apa kabar? Baik, Aduh, alhamdulillah. langsung glowing kayaknya tuh, ruangan langsung bersinar Indah datang ya. Woi, lebay ini. Oke Indah, gimana? Sekarang nih kesibukannya apa aja? Kalau sekarang kesibukannya, kalau yang lihat di Instagram pasti tau lah kalau aku masih jaga UGD. Tapi sambil jaga UGD juga aku masih sambil bikin lagu segala macam, sambil nyanyi juga. Terus sekarang aku lagi rajin bikin konten juga. Semenjak 2020 lah aku baru mulai rajin bikin konten juga. Terus aku Punya produk sendiri juga kan ya? Iya, aku kebetulan emang suka skincare, suka kulit, jadi aku punya produk juga. Terus aku juga baru bikin studio sendiri untuk aku bisa ngedance sepuasnya di situ dengan protokol yang bisa aku pakai juga di situ. Jadi Wow, ya, jadi pandemi ini semuanya betul. dilakuin sama Indah Kus ya? yang aku suka aku lakuin semua. Sibuk banget ya pasti ya? Iya, kalau enggak aku sakit kayaknya. Nah ini makanya di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Indah Kus, gimana sih caranya bisa tetap produktif, bisa tetap aktif, tapi juga bisa menghasilkan karya-karya yang inspiratif. Nah kayak kita akan ngobrol-ngobrol seru nih Indah, Ya. tapi sebelumnya kita minum dulu karena kayak bakal panjang obrolan kita biar nggak haus kan. Oke. Ini ada namanya Everglow, salah satu Everglow. programnya Fit with Real Food, di mana isinya itu ada semi concentrated bird nest dan juga ada ekstra kurmanya. Menurut aku ini cocok banget buat Indah, kenapa? Karena dia bisa memberikan energi lebih untuk kita. Jadi cocok untuk orang-orang yang aktivitasnya padat. Udah pernah cobain belum? Belum. Nah, kita mau tahu first impressionnya Indah Oke. untuk nyobain. Boleh diambil satu? Yes. Ini beneran first impression banget karena Oke. kayak Coba. dikala teman-teman aku nyobain ini, aduh, kayak seru ya nyobain ini. Jadi benar-benar aku baru pertama kali Jadi ini benar-benar megang. first impressionnya ya? First impression aku ya. Oke. Coba Anas reviewnya. Oke, biasanya aku lihat tuh Oke. komposisinya dulu Oh, ya oke. kan. Ada apa aja tuh? Ada sarang burung walet, gula batu, ekstra kurma, ya, sama bird nest. Udah. Yes. Lain-lainnya teman-teman bisa cari sendiri. Weh. Aku Oke. buka ya, ini masih disegel guys. Yes. Ini tuh biasanya. Kakak udah nyobain juga? Udah, aku juga ini salah satu favoritku karena setiap aku konsumsi tuh biasanya apa ya, seharian tuh tetap kerasa aktif gitu. Oke. Mungkin karena ada ekstra kurmanya juga, bisa tambah Ah. energi untuk kita. Ada kurmanya ya? Yes. Oh wow, baiklah. Lama ya bun, bukanya bun. Ya. Durasi, Nggak apa-apa ya, mohon maaf ya. sabar. Sorry. Oke. Oke, Aku taruh sini dulu nggak kelihatan. oke. Ini benar kan? Nah, tuh Wow. ada pop. Oh, ada kayak bisa ASMR gitu. Bener banget. Nah, silahkan dicoba. Ini langsung aja, nggak usah dikocok dulu, Yes, diaduk. langsung. Nggak langsung kan? Ya? Enggak, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya Anas review dari Everglow ini? Enak ya? Enak kan? Aku nggak bisa jelasin, tapi kayak jelly tapi ada agarnya kayak Manisnya juga nggak terlalu Iya, manis yang bener. bikin enak atau apa, enggak, pas banget. minim banget. Kayak nggak pakai extra sugar nggak sih? Kayaknya kalau Indah Kus ini diibaratkan programnya Fit with Real Food cocok banget sama Everglow karena anaknya aktif banget, produktif ya, makanya nih. Kayaknya doyan ya Bu ya. Abisin aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan aku biasanya. Nggak apa-apa, ini bisa dibawa pulang Enak, kan ya woy. teman-teman. Oke. Nanti di bawah ada mungkin Suka ya kalau- jadinya. iya.
Oke. Enak? Approve nih, Guys mau Indahku bazir approve. ya, sabar ya. Oke. Gak apa-apa, ditunggu. Oke guys, abis. Jadi gimana rasanya? Enak. Enak kan? Nanti coba dikonsumsi 12 hari dan rasain Oh, perubahannya. ini sehari sekali doang kak? Yes. Nggak boleh kayak kalau abis doyan terus-terusan gitu ya? Kadang sih Overdose aku nggak? juga kayak gitu ya. Oh, nggak apa-apa kan tapi Gak enak, apa-apa. thank you. Oke, kita udah lihat nih first impressionnya Indah dengan program Everglow. Jadi sekarang kita langsung ngobrol-ngobrol aja. Jadi Indahkus ini kan sibuk banget. Kayaknya semuanya bisa, kayak semua title tuh ada di Indahkus. Dokter iya, singer iya, dancer iya, entrepreneur iya, apa yang gak bisa kan? Nah boleh gak diceritain perjalanan awalnya tuh seperti apa sih sampai bisa menjalani segini banyak aktivitas? Kayaknya karena mungkin dari kecil ibu aku tuh suka lesin aku macam-macam. Terus dari 3 saudara aku mungkin cuman aku yang pada akhirnya tekun buat nerusin itu kan. Jadi kalau kakak sama adek aku tuh kalau udah males Udah? give up udah selesai gitu. Tapi aku udah deh lanjutkan. Terus akhirnya aku jadi suka. Terus sebenarnya sebelum masuk kedokteran tuh aku udah entertainment duluan. Cuman ya karena sambil sekolah juga sih, jadi kayak ibu aku tuh dari dulu selalu bilang kalau sebelum pokoknya apapun yang terjadi pendidikan itu harus tetap nomor 1 gitu. Jadi aku selalu ingat itu kan. Terus sebelum masuk FK pun aku masih nyanyi segala macam, FTV-an. Sinetron enggak sih kebetulan ya. Enggak sih, karena kan enggak mungkin tiap hari banget kan itu. Nggak cukup waktunya ya. Iya. Terus Udah terus nyanyi, terus pas masuk kuliah itu juga nggak nyangka bisa masuk FK loh. Aku kayak gimana ya, kayak nggak terpikirkan aja gitu masuk FK. Terus wah tapi masuk memang nih. cita-cita jadi dokter nggak? Karena kebetulan aku tuh nggak bisa yang lain selain biologi. Oke. Fisika, kimia, matematika tuh aku nggak ngerti gimana cara, apa sih nggak ngerti cara pola kenapa harus dihitung kayak gitu, nggak ngerti. Ngapalin rumus aja aku nggak bisa. Udah akhirnya aku masuk kedokteran, terus kebetulan masuk, ternyata aku jadi suka juga sama kedokterannya. Oh mungkin ya aku emang sukanya di biologi gitu dan bisanya biologi aja. Terus pas kalau kayaknya pas sarjana akhir mau skripsi itu aku sempat main di drama musical di salah satu di Net TV dulu, namanya Stereo, dan teman-temannya itu musisi semua, dan karena tiap hari ketemu mereka jadi punya insight juga dari mereka, kenapa nggak bikin lagu sendiri, kenapa nggak jadi penyanyi aja beneran gitu kata mereka. Kayak mereka nge-courage aku untuk yaudah apa aja bikin lagu kayak apa. Oh dulu waktu itu belum bikin lagu sendiri? Belum, masih cover doang. Jadi aku pun anehnya juga kayak mungkin karena cover ya, jadi aku tuh diundang-undang ke pensi gitu masih lagu orang lain. Itu yang aneh juga, kayak nggak kepikiran juga sih dulu harus bikin lagu segala macam kan. Udah akhirnya aku bikin lagu, ya sampai sekarang alhamdulillah bikin lagu terus, alhamdulillah juga banyak yang suka. Ya udah deh, jadinya seneng aja sama ngelakuin semua kegiatan itu, jadi nggak beban mungkin karena aku yang suka kali ya, passion. Berarti kalau dilihat Indah ini tahu peluang tapi tahu juga yang dia suka apa ya, dan tekun ngejalaninnya. Untuk para Real Food Fam di rumah nih yang lagi pengen mengejar passionnya atau karirnya, bisa contoh Indah, jadi tahu apa yang kalian mau dan tekun menjalaninya. Gitu ya. Wah keren banget ya. Nah sebenarnya selama ngejalanin ini pasti padat banget aktivitasnya. Apa sih yang bikin seorang Indahkus ini semangat untuk terus menjalani hari-harinya? Pada akhirnya aku tuh tetap ngejalanin dua-duanya Kak. Jadi dokternya juga tapi entertainment juga, karena aku udah pernah nyobain kayak misalkan aku jadi dokter doang, entertainmentnya aku offin dulu, itu nggak bisa, aku bosen. Kayak aduh nggak mau, pengen nyanyi lagi, pengen ketemu orang lagi gitu kan. Udah, tapi aku juga pernah tuh di saat yang aku nyanyi terus aku cuti 3 bulan dari pas koas waktu itu. Sama, tapi aku ternyata nggak bisa juga ninggalin dokternya, karena nggak tahu ya, kayak jadi dokter tuh kayak punya kayak punya kesenangan batin tersendiri gitu, apalagi kalau udah nanganin pasien terus bikin mereka paham sama apa yang terjadi sama mereka. Kalau aku tuh detail banget ke pasien, terus sampai misalkan dia tuh tahu keluar dari sini tuh dia tahu apa yang harus dia lakuin biar nggak datang lagi ke sini dengan keluhan yang sama kayak gitu. Terus terima kasihnya mereka tuh buat aku tuh jadi kayak akunya jadi harus ngerasa bersyukur terus, kayak balance aja gitu hidupnya. Jadi ya gitu sih, jadi aku semangat ngejalanin dua-duanya. Terus kalau nyanyi pun aku juga seneng banget, kayak misalkan dulu sebelum pandemi ya, kalau manggung tuh rame, seru, jadi tukar energi
Bahkan kalau aku lagi nyanyi yang lagu yang sedih-sedih, penontonnya bisa sambil nangis juga. Jadi aku juga wah, Mendalami banget iya ya. kayak bisa nangis ya. Oh, yaudah. Mungkin karena Indah juga melakukannya dari hati, jadi Iya sih. penontonnya atau semua yang bertemu atau bertatap muka dengan Indah juga bisa merasakan itu. Iya sih, itu Kan? sih Jadi yang mungkin pasti. yang bikin Indah semangat adalah memang Indah tuh suka dengan apa yang Ya. dijalani dan terus memberikan all out untuk pekerjaan-pekerjaan Indah. Wah keren banget. Tapi pernah nggak ngerasa kayak jenuh atau kayak ada momen-momen breakdown Indah Kus pada saat menjalani aktivitas tersebut? Kayaknya kalau aku sih lebih ke fisik kali ya. Capek gitu. Capek, tapi selama ini tuh aku ya pernah lah, semua orang punya breakdown time-nya lah masing-masing gitu. Aku di tahun 2019 kayaknya. Tapi bukan karena aku menjalani kegiatan dua ini berbarengan, tapi ya adalah mungkin masa-masa lain yang membuat aku jadinya ada di satu titik yang rendah banget gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk ngejalanin dua hal ini enggak sih, lebih ke capek fisik, tapi ya itu sih gimana atur waktunya aja sih kalau buat aku ya. Tetap semangat ya, Tetap tetap semangat suka sih. dengan apa yang dijalanin. Oke, menurut Indah Kus nih sebenarnya apa sih arti kesehatan? Kesehatan itu mencangkup semuanya sih kalau buat aku, nggak cuma fisik, tapi itu lebih ke yang di dalamnya juga, misalnya lebih ke mental juga. Karena kemarin tuh sempat 2 hari yang lalu aku ngisi seminar juga kan di Kemenkes. Jadi aku bikin, sebenarnya kita tuh punya 3 sih, fisik, mental, sama behavior juga. Jadi ketika mental kita bagus, fisik kita bagus, kalau dua-duanya bagus, kita bakal ngasilin behavior yang bagus juga buat orang-orang. Jadi kayak nggak bisa salah satu kurang, nggak bisa salah satu berlebihan, jadi harus diurus dua-duanya Harus gitu. balance Harus semuanya ya, balance seimbang. dua-duanya. Oke, Gitu jadi sih. menurut Indah Kus tuh semuanya terus seimbang antara kesehatan fisik, kesehatan mental kita juga ya. Oke, nah sebenarnya kalau untuk mental health itu kan erat kaitannya dengan diri kita sendiri, dengan kita kenal dengan diri sendiri. Sebenarnya kalau untuk Indah Kus apa nih yang dilakukan untuk menjaga mental healthness Indah Kus sendiri? Aduh, dalam ya bahasannya. Ya mungkin ada rutinitas me time yang dilakukan atau apa? Kalau aku sih ya misalnya semua orang pernah lah punya mental breakdown juga, baik lagi. Kalau aku sekarang lebih ke, karena aku udah pernah tuh di tahun 2019 tadi yang aku bilang, jadi setelah itu aku mulai menerima aja sih diri sendiri. Dulu tuh benar-benar mungkin ya semua orang pernah sih kayak gini, misalnya ngerasa apa yang terjadi sama hidup aku yang jelek-jeleknya itu salah aku gitu. Apa yang terjadi di aku misalkan yang nggak sesuai harapan, itu juga salah aku gitu. Sampai di titik dimana ya karena keluarga, teman-temanku selalu support aku, selalu dengerin ceritaku, akhirnya teman aku pernah bilang, sahabat aku pernah bilang gini, kamu tuh harus berdamai sama diri sendiri. Udah, satu kalimat itu yang bikin aku mikir dari situ, jangan-jangan tuh aku doang yang bikin semua ini tuh makin gak benar gitu. Udah, ini aku mulai aku terima sampai aku mulai nerima. Ya sebenarnya yang terjadi apapun di hidup aku ini bukan salah aku loh. Ya udah sih gitu. Kalau ada yang nggak sesuai dengan jalan aku, ya udah. Kalau misalnya nih teman-teman punya masalah keluarga yang sebenarnya bukan kalian salahnya, ya udah, nggak usah dipikirin banyak-banyak, udah. Jadi ini tuh pelajaran supaya next kita nggak melakukan hal itu lagi, udah cukup sebatas itu aja. Udah, dari situ aku jadi mulai nerima diri sendiri. Terus aku selalu kalau di kaca tuh ya pasti banyak lah insecure-nya, apalagi kalau misalkan ada insecure lagi, juga Indah Kus Oh, kalau pasti. ngaca. Tapi kita ngeliatnya udah enak banget ya. Oke. Terus? Pastilah Kak, kayak semua orang pernah punya dan pasti punya gitu. Waktu-waktu insecure gitu di kesehariannya gitu. Apalagi kalau misalkan kita lagi baru bangun tidur kayak atau gimana, yang benar-benar kayak telanjang gitu depan diri sendiri. Jadi kalau aku sih lebih kayak nggak apa-apa, biarin aja, tetap aja kayak gini gitu. Terus aku juga nggak pernah bikin misalkan di medsos aku harus yang enggak juga sih, nggak kayak gitu. Behave gitu, nggak gitu ya? Apa adanya? Ya apa adanya aja. Kalau misalkan aku ternyata nggak sebegitu baiknya, mungkin baiknya aku adalah baik yang lain gitu. Jadi aku nggak maksain aku menjadi orang lain, udah apa adanya aja, yang penting akunya happy. Toh aku nggak ngerugin siapapun sih, itu yang paling penting. Terus ya udah, aku selalu nenangin diri sendiri aja, nggak apa-apa. Di kaca nih, ya nggak apa-apa, jangan insecure ya. Padahal insecure itu nggak apa-apa. Jadi nenangin diri sendiri, terima diri sendiri apa adanya gitu. Udah. Jadi kita harus bisa mengenal diri kita sendiri, tahu kelebihan kekurangannya dan menerima itu.
ya. nerima itu. Dan juga itu ya tadi mungkin kalau Indakus bilang ajak ngobrol, refleksi Iya. diri kita, menenangkan diri Bener. sendiri itu mungkin bisa jadi salah satu Iya. terapi yang bisa kita terapkan Yes. ke diri kita sendiri atau real food fam di rumah. Oke, kalau ada nggak me time rutin yang memang sering Indakus lakuin yang senang banget yang itu bisa menjadi apa ya? Ini benar-benar me time gue deh, kayak kalau gue ngelakuin itu lebih relax, lebih santai gitu. Ada nggak? Ada. Jadi Apa tuh? aku tuh kebetulan aku rebahan, anaknya rebahan. Oke, itu kayak Jadi kita me- semua ya kayak. Oke. Jadi kalau misalkan dibilang Kinda keren banget ya sama pandemi nggak pernah liburan. Tunggu. Sebenarnya lebih ke buat aku kayak aku punya waktu seharian istirahat di rumah, tiduran misalnya habis mandi air hangat terus tiduran, makan bisa nikmat gitu nggak diburu-buru ya kalau di WD. Terus nonton Netflix gitu sambil tiduran. Buat aku itu surga banget dan itu me Oke. time buat aku. Jadi kalau buat aku me time aku ya itu saat aku bisa istirahat dengan baik. Karena ngaruh banget ke kesehatan aku. Aku punya rinitis kebetulan atau apa ya, radang di hidung lah pokoknya karena alergi. Dan ada saat-saat kalau aku capek tuh mampet udah nggak bisa nafas lah seharian gitu. Tapi karena kalau misalkan istirahat aku baik tuh udah fisik bagus, ke kulit bagus banget. Terus aku hari ini mau minum jus ini kayak atau jadi ada asupan yang mungkin aku bisa pikirin gitu aku mau makan apa hari ini. Oke, Kayak gitu sih. jadi me time Indakus itu rebahan. oke? Rebahan berkualitas Nonton, ya, oke. gitu kan. Benar, itu karena sebenarnya penting banget ya. Iya. Tapi kalau Indakus di maintain nggak me time itu? Di jadwal nggak? Apakah memang harus setiap hari tuh gue udah harus ada waktu me time selama ini? Atau memang ya udah seadanya aja waktu kosong gue Oh. pakai gitu? Kayaknya aku lebih ke seadanya ya. Karena nggak susah bisa, ya? iya nggak bisa juga sih diatur. Apalagi kan aku sempat adalah ini tuh baru enak nih jadwalnya. Kalau kemana-mana tuh Padet. jadwal jaganya tuh 12 jam Kak. Dan Oke. itu kayak hampir tiap hari jaga jadi ya padet ya. Jadi ketika misalkan ada waktu kosong ya udah jadinya enak banget. Aku kayak sangat-sangat menghargai waktu istirahat aku sendiri sih gitu. Oke, nah kalau misalnya mungkin ini sering ditanyakan, tapi aku pengen tanya juga nih, kalau disuruh pilih antara menjadi dokter atau menjadi entertainer, Indakus akan pilih apa? Kalau milih harus satu nih Kak. Coba, bisa nggak pilih satu? Nah sebenarnya ini tuh udah pernah aku lakukan sendiri. Yang tadi Aku tuh kamu udah cerita ya? iya bener. Jadi aku tuh sampai sekarang kalau ditanya aku nggak bisa tinggalin dua-duanya. Mungkin ada yang aku bisa prioritaskan nih. Misalkan sekarang pandemi kan kebetulan aku emang lagi ya udah mau nggak mau internship nih. Terus karena tadinya aku mikir aduh males nerusin gak ya dokternya gitu. Terus karena pas banget pandemi dan pas semua event-event festival nggak ada. Ya udah deh, ya udah emang mungkin ini saatnya aku internship gitu kan. Dan aku internship. Jadi aku nggak bisa milih karena dua-duanya yang aku udah bilang aku nggak bisa ninggalin dua-duanya. Karena kalau aku pilih salah satu mungkin aku nggak akan jadi orang yang lebih bersyukur juga kalau aku nggak jadi dokter gitu. Ngeliat pasien itu tiap hari ada aja hal-hal yang bisa kita syukuri gitu dari satu pasien doang. Terus aku juga nggak bisa ninggalin entertainmentnya karena itu tuh salah satu cara aku buat healing. Gimana caranya aku bisa ngeluapin apa yang aku rasain. Aku bikin lagu, aku kasih dengar orang-orang, aku nyanyiin buat temen-temen, aku share ke teman-teman yang mungkin ngerasa sama. Jadi kalau dibilang mau milih mana? Kenapa kita harus memilih? Betul, Najwa Shihab. Iya bener kan? Benar, kenapa kita harus milih? Kalau kita bisa melakukan keduanya, Benar. kita bisa membuat keseimbangan di dunia itu, kenapa enggak kan? Ya, Justru benar. bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi Bener. untuk Kayak dunia yang Ketika berbeda. juga kan. Betul. Jadi Real Food Fam sebenarnya untuk bisa aktif dan produktif bisa banget asal kita tahu apa yang kita suka dan bisa membagi prioritasnya. Ya, asal jaga kesehatan juga biar maksimal semuanya Betul. dikerjainnya. Mungkin bisa cek nanti konsul. Boleh banget. Oke, kemarin kita udah buka question box di Instagram, banyak banget nih yang nanya-nanya tentang Indakus, tapi kita pilih beberapa karena durasi. Oke. Yang pertama, ini ada pertanyaan dari Halisa Ayuab. Dok, biar wajah tetap segar itu gimana ya dok? Asik. Oke, ini aku yang jawab apa kakak yang jawab? Anda Dok yang loka. ditanya. Oke, jawabannya sebenarnya tetap segar itu adalah asupan makanan. Ini klise banget sih makanan ya. Olahraga, skincare itu penting banget saudara-saudara. Dan tidur udah. Kalau aku ngerasa itu sih kayak makan. Kalau misalkan aku lagi makan lagi jelek nih, misalkan lagi buru-buru kayak kalau lagi jaga kan nggak bisa nunggu nih makanan yang sehat apa kan nggak bisa. Terus kalau apalagi tadi ya olahraga tuh udah pasti karena kan dia kayak apa ya namanya jadi kayak memperlancar sirkulasi keringat sama sebum tuh jadi bagus. Terus skincare udah paling penting itu investasi sih kalau buat aku ya.
skincare itu kan nggak mesti melulu banyak, itu disesuaikan sama kebutuhan kulit kalian. Kalau aku sih kayak gitu. Terus sama apa ya terakhir, tidur tuh ngaruh banget. Misalkan aku lagi kayak kering, jerawatan, terus aku tidur aja lama gitu. Cukup, pasti kan bangun ya ketika kita ngerasa cukup tidur kan. Udah bangun-bangun tuh ngerasa lebih plump kayak gitu-gitu. Jadi buat aku 4 itu kayaknya penting banget biar muka tetap segar. Oke, 4 hal ya Real Food Fam, berarti tadi makanan, nutrisi yang baik, Iya. olahraga yang cukup, lalu juga Skincare. skincare rutin, dan juga tidur yang berkualitas. Tidur yang bagus. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Muhammad Aduh. Al-Fakun. Oke, kapan rencana kawin dan tipe idamannya gimana? Jangan yang klise. Ya, kalau emang sesuai tipe idaman Gimana ya? Agak maksa ya, mungkin ingin memantaskan diri. Kalau rencana sih kebetulan tahun ini Tahun ini pengennya? enggak, pengennya sih secepatnya ya. Oke. Maksudnya cewek siapa sih Langsung. yang nggak mau menikah Betul. ya kan? Kan enggak. Udah ada calonnya belum? Off the record. Aku sih terbuka Oh, sama oke. semua Bisa jenis tulis di pilihan. kolom komen. terus. Terus pengennya sih ya secepatnya, cuman ya Amin. kan Tuhan udah punya rencana, aku pun Yes. punya rencana. Terus kalau tipe idamannya gimana? Kalau aku nggak punya tipe secara fisik sih dari dulu gitu. Aku pernah lah sama beberapa jenis Jenis ya, oke. Beberapa karakter. beberapa karakter gitu. Jadi lebih kayak yang penting dia sabar, bisa mengayomi, Oh. lebih dewasa, udah setia, udah nggak ada lagi. Tuh ya, yang merasa sabar, bisa mengayomi, setia, dan apalagi tadi ya, pokoknya bisa mengayomi Oh iya, Indahkus, itulah. bisa tulis lagi di kolom komen ya. Ini kayak langsung banyak nih kolom komennya yang mau daftar. Wow. Oke, mungkin pertanyaannya kita tutup dulu karena nanti nggak beres-beres ya kalau Oke. jadi pertanyaannya. Nah sekarang untuk Indahkus, ada rencana apa sih untuk kedepannya, mungkin di waktu dekat ini atau mungkin setelah pandemi selesai, dari dunia kedokteran dan juga dunia non medisnya? Oke, kalau sekarang sih aku kan baru beres bikin video klip untuk single terbaruku di minggu kemarin. Jadi ditunggu aja Wah, rilisnya congrats lagu. ya, udah belum ya? Belum rilis? Belum. Ya dalam dekat inilah. Dalam dekat oke. ini akan rilis lagu terbaru. Mungkin di tahun ini juga akan bikin album. Terus itu untuk entertainmentnya. Terus ntar ada beberapa film yang akan keluar juga di tahun ini. Perdana sih aku. Congrats! Thank you. Semoga lancar, semoga sukses semuanya. Amin. Iya, ada 2, yang satu Virgo and the Sparklings, yang satu Apa Ada Cinta 2045. Udah dikeluarin kok judulnya, tenang. Oke, wah itu ada 2 ya, kita tunggu Iya, nih. udah 2. Terus apalagi ya, sementara baru itu sih. Kalau untuk di kedokterannya, karena aku di Februari tengah ini udah beres internshipnya, aku lagi pengen apa ya, nyobain di klinik. Karena aku pengen apa ya, fokus juga sih di estetik gitu. Oke, jadi memang suka juga ke arah estetik. Suka, jadinya suka. Padahal dulu nggak cewek banget gitu. Sekarang jadi suka. suka. Oke, semoga rencana-rencananya Indahkus semuanya bisa dijalankan dengan Amin. lancar dan semua rencananya sukses ya. Amin. Kita aminkan bersama, amin. Nah terakhir nih, kita udah punya terakhir lagi. surprise challenge untuk Oke. Indahkus. Ini benar-benar dia belum tahu dulu, kita belum kasih tahu. God. Oke, challenge-nya Indahkus Jarang boleh main buat lagu nyanyian dengan gerakan ala TikTok tentang 3M. Cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Boleh kita kasih waktu dulu ya. Ini bukan dari saya, dari tim kreatif ya. Jadi Baiklah. kalau mau protes, Give me 5 minutes. hanya butuh 5 menit. Kalau gue mikirnya pasti udah Oke. seminggu. Tentang ya Allah, TikTok banget ya, harus pakai gerakannya juga. Iya. Sumpah. Kan dancer, singer ya. Oke. Kalau Aduh. udah siap waktu dan tempat kita Oke, persilahkan. aku coba ulik dulu ya teman-teman. Oke, ini beneran sesuai janjinya Indahkus, nggak nyampe 5 menit. Kita coba ya, ini challenge surprise buat Indahkus. Kita minta Indahkus membuat lagu dan juga gerakan yang berhubungan dengan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Iya. Boleh? Oke. Silakan untuk Indahkus. Tapi dikit banget gak apa-apa ya. Oke. Oke. Ready? Oke. 3, 2, 1. Jangan lupa cuci laku ada lupa ulang ya. Ulang. Kita 3, terpana soalnya. Oke. 3. Saya aku harusnya main kata-katanya sama nadanya. 3, 2, 1. Jangan lupa cuci kedua tangan kita. Jangan lupa juga pakailah maskernya. Jangan lupa juga jaga jarak kita.
bersama. Semua di sini Galau hening banget, mengheningkan oh my cipta karena terpana ya. Nggak perlu saya nyanyi ya? Enggak ya? Iya Enggak. gitu guys, aduh Bubar maaf ya. kayak langsung. Wah keren banget ini 5 menit aja langsung bisa bikin Iya, lagu kayak gini. iya. Keren banget. Mau ada Makasih. tambahan joget TikTok-nya? Udah dong, cukup dong. Cukup. Udah oke. Oke, thank you banget untuk Iya. Indahku. Seru banget ngobrol-ngobrol kita. Yes. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Untuk para Real Food Fam, jangan sampai lupa untuk follow Instagramnya di @fitwithrealfoodid dan juga subscribe di YouTube-nya Real Food Indonesia. Nah, untuk Real Food Fam sekali lagi kalau ada yang ingin ditanyakan seputar topik kesehatan ataupun ingin ada siapa nih sosok inspiratif yang ingin diundang, bisa tulis juga di kolom komentar. Oke. Sekali lagi Indah, thank you so much. Thank you, Semoga Kak lancar Tika. semua Amin. usahanya, semua rencananya. Oke. Amin. Sampai ketemu lagi Real Food Fam. Bye bye.